Halo semua, ketemu lagi dengan saya The Small Money. Yaps, kali ini kita akan bahas sesuai tweet saya terakhir kali. Kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan short momentum ketika IHSG di bottom. Gitu ya. Ini ketika kemarin sebulan yang lalu ya, IHSG itu ada di bottom kemungkinan ya, kita nggak tahu. Kemudian saya manfaatkan momentum itu buat dapat gain sekitar ini 45% in month. Ya, di dalam satu bulan dapat sekitar return 45 persenan. Dari Junam berapa persen ini ya IHSG ke 5 ribuan. 41%, minus 41%. Nah, sedikit cerita. Nah ini, kemarin rame ya terkait tebak bottom, tebak bottom, tebak bottom. Di mana ke bottomnya? I told you, I told you. Ya, ya di sini saya pengen ngefokuskan. Jadi ketika kita pengen jadi trader, yang kita fokuskan yaitu react, yaitu bereaksi ya, bukan tebak-tebakan yang sempat rame di Twitter ya, di X. Ya, nebak di sini, mau ke sini, turun gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung ke reaksi aja. Jadi saya sempat bereaksi di sini. It fail, yes, banyak yang cut loss di sini. Oke, ya kita terima aja. Kita terima, move on. Ya, ya udah dari situ jebol, jebol ya udah wait and see. Ini turun. Nah, ya di sini anggap ya mungkin ada teman-teman yang bisa ya nebak bottom entahlah itu. Dia dapat harga paling murah di sini, kemudian stoknya naik, kemudian pastilah kena turun lagi di sini. Itu. Sorry. Nah, kemudian saya baru react tuh di area sini, sekitar sini. Nah, gimana saya bisa dapat 40% dalam waktu yang singkat ya, satu bulan. Ya, ini menurut saya udah bagus banget ya. Dalam satu bulan kita bisa dapat return sebesar 45%. Nah, menurut saya ini, buat saya ini udah gede banget gitu. Kalau menurut teman-teman kecil ya, is okay. Nah, di sini saya baru nge-react itu di sini. Nah, ini seperti kalian lihat ya. Ini sempat saya sebelum saya share di Twitter, saya sempat share ke Discord saya. Itu ini ada beberapa stock pick ya, watchlist. Nah, ada beberapa ini yang kalau kalian lihat ada beberapa yang outperform banget seperti MDIA, Kota, yang sekarang ada IRSX dan lain-lain ya. Ada yang sempat jalan kemudian pullback kembali, ada yang cut loss kayak gitu. Tapi mostly ketika saya apa nih? Nge-statekan ini, ngasih tweet ini, itu kalau kalian lihat dari tanggal ini itu hijau semua kalau kalian lihat. Ya, mungkin hoki ya, ada hokinya di situ. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu kok bisa saya dapat momentum kayak gitu ya. Nah, di sini tuh triknya cuman ngelihat ah di top mover sini. Lihat di top gainer pada saat itu. Ini saya ini kelebihannya ya, kelebihannya trader yaitu kalau bisa punya skill stay in market. Jadi walaupun kalian nggak trading, kalian nggak ngapa-ngapain, itu kalian setidaknya stay in market ya. Kalian ngawasin, kalian mantau apa yang terjadi di saat itu gitu kan. Nah, ini saya amatin terus market. Nah, di sini tuh kungfu saya nggak berfungsi sama sekali ya. Ya di sini itu nggak begitu berfungsi karena emang kungfu saya rata-rata di saham-saham yang uptrend, saham-saham yang agak mahal gitu. Nah, kalau di sini beda lagi kungfunya. Nah, yang di sini, ketika saya lihat, apakah ini IHSG udah mulai membaik ya?
Nah, pada saat itu saya lihat ya udah, saya ngamatin aja di running trade, di top mover, itu saham-saham apa aja yang outperform kayak gitu. Nah, pada saat itu malah saham-saham yang uptrend, yang sebagian tinggal dikit ya, tinggal berapa puluh mungkin ya, puluhan saham yang masih uptrend, itu nggak nunjukin sinyal buat setup buat buying gitu. Terus cenderung yang outperform itu saham-saham yang ada di bawah gitu. Akhirnya saya amatin terus tuh di top movernya. Di top movernya itu yang jalan itu saham-saham apa aja. Pada saat itu saya pantau itu random banget saham-saham yang ada muncul di papan top gainer ini. Nah, saat itu saya nemuin saham pertama kali kalau nggak salah Jago, saham Jago. Saat itu saham-saham bank digital kalau nggak salah. Nah, di situ sempat kan ya ada yang ngepost eh, Adam and Eve pattern gitu kan. Tuh. Kalau saya ngelihatnya ya tetap aja semua pattern itu awalnya dari cup ya. Ya, ini walaupun V-shape gitu kan, tetap aja saya nyebutnya ini cup, cup gitu. Kalau saya nyebutnya is cup with handle gitu. Nah, di situ ada yang nyebutin Adam and Eve pattern di IHSG yang ternyata malah gagal gitu kan. Ini, ini kan, gitu. Nah, sekarang lagi bentuk VCP ya, tag 1, tag 2, tag 3. Tuh, cuman penerapan VCP sebenarnya bukan di sini ya. Yang sebenarnya bukan di sini penerapannya. Kalau yang tahu. Nah, kemudian saya ngeliat saham Arto nih. Behaviornya kayak apa? Kemudian saham-saham yang ada di top gainer itu behaviornya kayak apa? Dia itu perilakunya kayak gimana sih gitu. Saya amatin terus. Oh, saya menemukan banyak kesamaan, yaitu saham-saham yang saat itu outperform itu ada di atas MA 10 sama MA 20 ini contohnya. Harganya ada di atas MA 10 sama 20. Nah, itu saya amatin. Kemudian saham-sahamnya nggak bikin lower low. Nah, ini contohnya. Ini lower low, sini jadi lower high. Dan nggak bentuk lower low lagi. Dia malah bentuk higher high ya. Di situ. Nah, ini saya pantau. Ini saya nggak masuk. Saya memantau aja nih. Saya pantau. Akhirnya nemu saham yang mirip. Pada saat itu saya dapat di BBYP. Nah, ini coba saya masuk nih. Di BBYP. Sama di area MA 10 sama 20. Sekitar sini saya masuk. Area sini. Nah, kemudian dapat gain sekitar 20-an persen kalau nggak salah. Ya, 20-an persen itu. Terus ternyata dia kembali pullback ke arah entry ya. Entry. Dan dia balik ke atas lagi. Gitu. Nah, dan itu banyak banget patternnya kayak gini. Saya nggak masuk di sini ya. Saya nggak masuk di Adam and Eve-nya itu ya. Saya lebih di bawahnya lagi gitu. Nah, kalau kalian lihat di tweet saya, itu ada MDIA, pas itu kota, BRMS, kita cek. MDIA. Nah, MDIA di sini. MDIA ada setup di sini di atas MA 10 sama 20, kemudian nggak bikin lower low. Nah, itu saya matiin, saya entry ya udah. Nah, kalau hoki ya dapat kayak MDIA ini bisa dapat berapa nih? 150-an persen kalau ke titik tertingginya ya dari entry ya ini. Kemudian ada kota. Nah, sama patternnya mirip-mirip. Nah, entry-nya tuh di sini, di low pivotnya, bukan di sini. Nah, ini entry kedua mungkin bisa ya. Cuman low pivotnya saya lebih ngeliatnya di sini. Karena udah terpenuhi di MA 10, 20, nggak bentuk lower low kayak gitu. Nah, itu saya temuin di banyak sekali kemarin. Akhirnya sampai saya bikin watchlist. Ya udah silakan pilih gitu. Tolong dianalisa kembali. Ini watchlist yang saya kasih kayak gitu kemarin. Kemudian ada IRSX. Nah, IRSX ini sama mirip. Nah, ini sempat berapa persen ya? Belasan persen. Nah, kemudian bisa re-entry lagi.
udah di 90%. Nah, ini mungkin akan lanjut lagi di area supply-nya ya, daerah sini kan. Maybe sini 450 sampai 500 maybe. Ini RSX, ini break lagi ya di sini. Nah, dan patternnya itu sama, mirip. Lihat ini. Gitu, nggak bentuk lower low. Saya nggak ngelihat divergent ya di sini ya. Karena ada sebagian saya lihat divergent, beda kungfunya ya. Yang ini saya ngelihatnya seperti ini. And ya udah, turn out bisa dapat gain kayak gini. Gitu doang, sesimpel itu. Jadi, saya nggak bisa nebak, saya entry di sini, saya nggak bisa nebak. Ya mungkin kalau ada setup yang bagus, saya masih bisa masuk ya. Cuman, ya saya lihat behavior, oh kok eh IHSG lebih bagus nih patternnya nih. Nggak bentuk lower low lagi gitu, nggak jebol bawah. Nah, ini saya jadikan opportunity buat kesempatan buat masuk gitu. Ya itu. Jadi walaupun ya kalian nggak tahu, kita nggak tahu ini apa Batam apa enggak, kalau di situ ada kesempatan ya udah manfaatin aja. Mungkin gitu aja. Simple. Hari ini nggak lama-lama. Jadi ya itu kalau kalian sebagai trader itu lebih baik react bukan nebak. Itu saran saya. Kalau kalian mau nebak ya silahkan. Kalau punya conviction sendiri-sendiri, punya pemahaman yang berbeda, let's go on. Kayak gitu. Dan ya mungkin nanti ya SG masih ya bagus lah mungkin ya minggu depan nge-retest ini area 6.400-an daerah sini nge-retest kalau dia jebol ya syukurlah mungkin nanti bisa ke kalau mungkin kalau nggak kuat ya turun lagi kalau jebol ya mungkin ke arah sini 6.900 sampai 7.000 lah dan kita lihat kembali responnya nanti IHSG kayak gimana. Nah, di sini saya masih pakai kungfu yang ini ya, karena saham-saham universe saya itu masih dikit banget, masih nggak kelihatan. Seperti itu, teman-teman. Thank you. Kalau mau ada yang dibahas, silahkan komen di kolom komentar. Atau hal yang lain yang mungkin Anda belum pahami, bisa ditanyakan. Ya, kalau bisa saya jawab dengan kemampuan saya. Kalau yang nggak bisa atau nggak bisa saya omongin di situ, ya udah join ya ping saya di Twitter. Udah itu aja ya mungkin. Oke, terima kasih. Ingat buat subscribe, komen, follow Twitter, follow Instagram. Saya mulai aktif kembali di Instagram. Kalian bisa lihat insight-insight saya yang saya beri. Kalau kalian mau jadi real trader, subscribe saya, follow Twitter, follow Instagram. Jangan lupa. Ingat, thank you so much. Sampai ketemu di market.